kebijakan pemerintah dalam rangka menerapkan dua sistem ini. Ya. Dan di dalamnya itu bagaimana membentuk karakteristik siswa itu dalam dua sistem itu. Itu pada topik pertama, pada nomor 9. Ya. Insya Allah siapa yang dapat, itulah materi-materi dia akan bahas itu. Ya. Itu yang nomor 9, yang nomor 1. Kemudian yang nomor 10, kebijakan pemerintah kaitan dengan ujian nasional berbasis komputer. Ini salah satu kebijakan pemerintah dalam rangka ujian nasional berbasis komputer. Intinya dalam makalah itu dimuat adalah bagaimana dampak positif dan negatif daripada penerapan kebijakan ujian nasional kaitan dengan komputer itu. Nah, kita kenal sekarang ini memang sudah ada era digital, tapi masih banyak di sekolah-sekolah kita itu, di sekolah-sekolah di tingkat kabupaten itu kan belum tersentuh dengan era digital itu. Nah, ini hambatan-hambatan dihadapi oleh sekolah-sekolah yang belum kategori sekolah modern. Nah, dengan ada penerapan ujian nasional berdasarkan komputer ini yang perlu kita kaji kembali dalam rangka bagaimana ke depannya bisa berjalan sesuai dengan harapan-harapan pemerintah sendiri. Ya. Yang kedua, hambatan dan tantangan bagi sekolah atau kelembagaan. Kita tahu bahwa anggaran pendidikan di Indonesia ini walaupun dalam APBN itu sudah menentukan 20% untuk anggaran pendidikan. Tetapi dalam kondisi ekonomi sekarang ini, 2 tahun terakhir ini karena COVID ini, maka anggaran 20% itu tidak mutlak turun ke daerah-daerah. Karena lebih banyak mengarah kepada pemulihan COVID sendiri. Nah, bagaimana dampak negatif dan positifnya dengan adanya komputerisasi di daerah-daerah itu sendiri. Butuh tantangan, butuh anggaran-anggaran yang harus diadakan dalam rangka pengembangan komputerisasi itu sendiri. Nah, ini juga kita harus lihat di mana letak dampak positif negatifnya dalam adanya ujian nasional berbasis komputer sendiri. Kemudian yang ketiga adalah kebijakan kerjasama. Dalam Undang-Undang Otonomi Daerah, salah satu kebijakan pusat, pemerintah pusat adalah memberikan otonomi itu khususnya dalam bidang MBS, manajemen sekolah. Itu diserahkan kepada sekolah untuk mengembangkan sekolah itu. Karena sekolah, kepala sekolah, guru yang lebih mengetahui tentang kondisi sekolah sendiri, maka dia yang harus diberikan tanggung jawab untuk mengelola sekolah sendiri. Namun, sekolah juga tidak bisa serta sendiri untuk mengembangkan, tapi dia butuh MOU kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait dalam rangka proses belajar mengajar di sekolah sendiri. Nah, ini yang perlu kita kaji. Apa dampak positifnya dan negatifnya terhadap kerjasama antara lembaga pendidikan dengan instansi-instansi, terutama instansi dengan alumni kita ke depan. Ya, itu yang perlu kita bahas, kita kaji bersama di dalam diskusi-diskusi kita ke depan nanti itu. Yang keempat, sistem informasi manajemen pendidikan Islam. Tapi sekali lagi saya minta sebelum kita membahas kebijakan-kebijakan ini perlu diangkat, dikaji tentang proses kebijakan-kebijakan sebelumnya. Jadi rujukan kita untuk kebijakan ke depan. Itu ya. Jadi sistem informasi manajemen pendidikan ini yang perlu juga kita analisa, kita diskusikan kenapa tantangan global sekarang ini adalah manajemen Islam itu luar biasa. Mutu pendidikan kita itu di Indonesia itu dibandingkan di negara-negara berkembang kita masih urutan kelima. Ya. Kenapa demikian? Maka memang sistem MBS itu sering diterapkan di negara-negara berkembang. Indonesia juga sudah ikut itu, tetapi tidak semuanya kebijakan-kebijakan itu berjalan sesuai dengan harapan-harapan kita. Konsep undang-undang oke.
peraturan oke, anggaran oke, sumber daya kita oke, kurikulum kita oke, tetapi tidak diterapkan secara simultan. Tapi itu masih masih dikendalikan oleh pusat. Apalagi kaitan dengan pendidikan Islam. Nah, ini perlu kita kaji ke depan bagaimana sehingga nasib pendidikan Islam itu bisa berkembang, bisa bersaing dengan pendidikan umum dan setara dengan itu. Karena memang undang-undang tidak sama menjamin kedua sistem pendidikan itu baik di umum dan agama. Nah, ini perlu ke depan perlu kita kaji bersama sehingga apa yang diharapkan oleh panjat kita baik letak dasar pendidikan Islam itu bisa berkembang sesuai dengan harapan-harapan dan tujuan bidang itu sendiri. Yang keempat, kebijakan kaitan dengan pendidikan dengan tenaga pendidik dan tenaga pendidikan. Pengangkatan pegawai kita dulu itu memang luar biasa. Pada masa Orde Baru, pengangkatan lapangan kerja khususnya PNS itu luar biasa. Tapi setelah masa reformasi sampai dengan ini sekarang ini, sistem rekrutmen pegawai kita itu luar biasa sulitnya itu. Sukar sekali teman-teman, adik-adik kita, anak-anak kita bisa menembus itu. Nah, dalam makalah nanti siapa yang dapat makalah ini, judul ini kita kaji perbandingan antara pengangkatan rekrutmen pegawai pada masa Orde Baru, bahkan masa sekarang dan ke depan bagaimana. Kita kaji itu, karena ini kaitan kebijakan semua ini. Sehingga apa yang diharapkan oleh pemerintah, apa diharapkan masyarakat itu bisa sinkron sesuai dengan kebijakan anak dengan implementasinya di lapangan. Ya, itu kaitan dengan rekrutmen kebijakan pendidikan dan kebijakan rekrutmen pegawai negeri sendiri. Yang keenam kaitan dengan kurikulum. Yang saya tekankan di sini ini adalah seringkali kurikulum itu mengabaikan dengan kurikulum lokal. Artinya begini, lembaga pendidikan ini adalah mencetak sarjana dan menyiapkan sumber daya manusia untuk menyerap ke lapangan kerja. Nah, untuk terakomodir penyerapan lapangan kerja alumni kita, maka kurikulum itu kita susun harus berdasarkan lapangan kerja. Umpama kita di Kementerian Agama, dalam menyusun kurikulum itu perlu melibatkan stakeholder, terutama Kementerian Agama, Kanwil. Jadi kurikulum apa yang diinginkan oleh lembaga pendidikan itu bisa terakomodir melalui kita punya program kurikulum sendiri. Kita sudah siapkan memang dan kebutuhan itu dibutuhkan oleh Kanwil Agama umpama ataukah instansi-instansi lain. Jadi kurikulum ini kita susun harus mempertimbangkan kondisi daerah kita, ya, lapangan kerja di mana sebagai tempat sasaran tujuan daripada alumni kita untuk melamar kerja sendiri. Jadi nyusun kurikulum perlu kita kaji bersama kaitan dengan hubungan dengan lapangan kerja alumni kita. Yang ketujuh kaitan dengan pendidikan pesantren dan mutu pendidikan. Ini juga perlu kita kaji, apa sih namanya mutu pendidikan? Orang bicara tentang mutu pendidikan, tapi konsep dasar, instrumen-instrumen yang mendukung mutu itu kurang diperhatikan. Dalam sistem manajemen pendidikan Islam, ada 7 stroke point yang harus dilakukan oleh pengelola lembaga pendidikan dalam rangka mendukung mutu pendidikan. Ada 7. Yang pertama itu adalah seperti tadi kurikulum yang handal. Kurikulum yang handal. Kurikulum itu harus sesuai dengan kondisi lapangan kerja dengan kondisi daerah itu sendiri. Terutama stakeholder tadi, saya katakan tadi itu harus. Yang kedua adalah sumber daya manusia.
dalam perekrutan, penempatan sumber daya manusia itu harus sesuai dengan keahliannya, bidang keahliannya. Jangan guru bahasa Inggris disuruh mengajar agama, guru agama disuruh mengajar matematika atau bahasa Indonesia. Itu tidak sinkron, itu tidak jelas, itu akannya mengarah ke itu. Makanya dalam penempatan sumber daya manusia itu adalah sesuai dengan bidang keahliannya. Jadi walaupun hebatnya kurikulum kita, kalau sumber daya kita tidak bagus, maka arah tujuan mutu tadi tidak tercapai. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah sarana dan prasarana. Salah satu faktor yang mendukung mutu adalah sarana dan prasarana. Saya berikan contoh. Kita mau menciptakan suatu kelas yang kondusif, mengejar tujuan pendidikan, target, visi, misi suatu lembaga. Tapi kondisi kelas kita itu, saya berikan contoh ya, saya mengajar di awal mula saya mengajar. Saya dikasih mata kuliah manajemen kelas. Manajemen kelas. Tujuan manajemen kelas itu bagaimana menciptakan situasi kondisi kelas yang sangat surplus dan efektifnya sehingga materi kuliah kita, materi itu bisa tercapai dengan baik. Tetapi dalam kelas itu harus ada AC, kursi, sarana pendukung harus memadai, terutama alat-alat komputer, LCD, yang terutama adalah kenyamanan kelas itu sendiri. Tapi kalau sarana dan prasarana dalam kelas itu tidak mendukung, maka proses belajar mengajar pun tidak bisa jalan dengan baik. Nah, itu yang ketiga ya. Kemudian yang keempat adalah anggaran. Kita bicara tadi tentang kurikulum, sumber daya manusia, sarana dan prasarana. Tapi kalau anggaran tidak memadai, tidak mendukung, maka itu pun tidak bisa berjalan dengan efektif. Nah, itu. Kemudian yang kelima adalah hubungan komunikasi antara sekolah, siswa dengan orang tua, wali murid. Nah, itu dua harus dibangun komunikasi itu. Ya, jadi inilah poin-poin yang penting dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan kita. Ya. Nah, kaitan dengan pesantren ya, pesantren ini perlu kita kaji bagaimana sistem pendidikan pesantren itu sehingga bisa setara dengan pendidikan keagamaan yang lain. Nah, ini yang perlu kita kaji dalam diskusi kita ke depan itu. Itu kaitan dengan 7 topik tadi ya, tapi perlu saya tegasbawahi bahwa dalam menyusun makalah nanti yang perlu tekankan adalah lebih banyak teori-teori para pakar, para ahli kaitan dengan topik kita angkat. Teori itu jadikan kajian rujukan kita dalam rangka pengembangan pemikiran kita, mencari solusi dalam rangka pengembangan teori-teori sendiri. Kemudian yang kedua adalah karena kita ini adalah menurut integrasi keilmuan, integrasi keislaman, maka setiap kali pembahasan perlu rujukan pada kajian keislaman, baik pun hadis, tafsir kaitan dengan topik kita akan bahasnya. Saya sampaikan bahwa saya salah satu adalah dosen integrasi keilmuan di UIN Al-Qasair, baik di S2 maupun di S1. Jadi selalu saya menekankan bahwa setiap kali topik pembahasan, baik mahasiswa menulis makalah, menulis proposal skripsi, proposal tesis, disertasi, selalu integrasi keilmuan itu tetap kita wajibkan itu. Karena memang course kita adalah integrasi. Salah satu pertanyaan yang dikemukakan oleh Bapak Nas dulu, ahlinya IAIN ke UIN adalah apa sih bedanya UIN Alauddin, UNAS dengan UNEM? Kok sama-sama universitas? Apa jawabnya Pak Kadir Gassi waktu itu sudah ketemu konversi dengan Pak Rektor Asar bahwa bedanya itu adalah antara UIN dengan UNEM yang adalah integrasi keilmuan. Itu perbedaannya. Maka dalam sesi tridharma perguruan tinggi itu perlu kita kaitkan dengan hubungan antara integrasi keilmuan itu sendiri. Ini konsep dasar saya sampaikan ya. Jadi kepada teman-teman sekalian, inilah pengantar saya kaitan dengan bahan-bahan yang kita akan diskusikan ke depan ini. Saya kira cukup sekian. Saya berikan kesempatan kepada teman-teman. Mungkin ada yang mau dipertanyakan, diperjelas kaitan apa yang saya sampaikan tadi. Silakan.
Saya izin Prof menyampaikan Prof. Iya, silakan. Jadi waktu di mata kuliah Prof Ramli Pak, full day school itu sudah dibahas menjadi bagian dari pekan MIT Pak. Dan di materi yang terakhir itu, yang persoalan kepesantrenan dan mutu, kalau di Prof Ramli dipisah itu Pak. Jadi kepesantrenan satu pertemuan dan mutu satu pertemuan Pak. Jadi sudah dipelajari itu ya? Yang cuma yang full day school saja Pak, yang Bapak sampaikan yang sudah diambil Pak Ramli. Ya, jadi karena Pak Ramli itu hanya full day saja, makanya saya juga minta kalau begitu working day, ya itu bisa juga disinggung perbedaan antara full day itu dengan pembinaan karakter, ya itu. Tidak jadi masalah itu. Yang penting materi harus nyambung itu. Kemudian mutu ya, kalau memang pesantren dengan mutu sudah dibahas, saya kira tidak ada masalah. Mohon maaf Pak, ya belum dibahas Pak. Untuk dibahas. Mutu, ya, untuk pesantren dan mutu belum Pak. Oke, jadi kita gabung saja itu, ya. Jadi tetap 7, karena saya lihat ini 7 orang, masing-masing satu judul, ya, satu judul, ya. Jadi mungkin ketua kelas yang bagi judul pertama siapa, kedua siapa sampai selesai itu judul. Ya. Kemudian yang kedua, pengantar saya tadi itu ada 8 komponen itu tidak usah kita bahas, tetapi itu adalah memang komponen penting yang perlu kita pahami dalam rangka memasuki ini. Tapi saya mau di pertemuan ke-7 atau ke pertemuan ke-14, 15, materi ini saya akan angkat dengan itu saya bagi kepada teman-teman sekalian, pengganti final semester dalam bentuk jurnal. Yang tadi, 7 tadi, yang 8 tadi, yang pertama tadi itu. Ya, jadi ini kita kuliah ini bikin makalah, ya, masing-masing buat makalah. Kemudian 8 tadi yang di awal tadi itu akan jadi bahan final semester kita. Apakah dalam bentuk makalah atau ke jurnal, nanti itu kita akan sampaikan itu. Ya, itu ya. Ada lagi yang bertanya? Kami Pak, full day school apa masih tetap dibahas? Ya. Full day school apa masih tetap dibahas Pak? Bisa dijadi bahan perbandingan dengan boarding school, ya, bahan perbandingan. Bisa dibanding, jadi dia sekedar sebagai bahan perbandingan sendiri, ya. Ya, oke. Ibu Dewi, gimana? Ada pertanyaan? Pak Mahmudah? Iya. Ada? Tapi mungkin sedikit Pak, bagaimana dengan absensinya Pak? Apa absen sendiri di Lentera atau seperti apa Pak? Saya absen sendiri, karena itu kaitan dengan diskusi kita nanti. Karena saya sampaikan tadi bahwa nilai itu tidak penting buat saya, bahwa Anda dapat 3 atau 4 itu tidak buat masalah saya. Tidak ada masalah. Yang saya butuhkan itu pemikiran teman-teman sekalian dalam rangka menambah ke sana pengetahuan kita tentang apa yang kita bahas. Ya, persoalan nilai itu tidak masalah. Itu tadi, jadi saya absen sendiri. Saya melihat keaktifan kita dalam diskusi itu. Ya, jadi nanti saya absen sendiri di sini. Ada absen saya sudah ambil dari BPS, ya. Jadi saya punya inti saya bahwa kita ini adalah mahasiswa MPI. Yang kita harapkan ke depan itu bagaimana kita bisa memperbaiki sistem pendidikan kita ke depan, sistem Islam. Ya, jadi tidak mungkin kita mau berbuat apa-apa kalau kita tidak paham, tidak tahu. Nah, kesempatan ini kita diskusi, bertukar pikiran, baik
mulai dari teman-teman makalah maupun penyangga, kita cari solusinya sehingga konsep yang diterapkan oleh di bawah teman itu bisa sempurna sebagai bahan kajian kita dalam penerapan pada saat kita jadi alumni ataukah jadi tanggung jawab mengelola lembaga pendidikan Islam sendiri. Ya. Ya. Bagaimana Pak Hamdu? Pak Miftah? Baik Bapak. Saya kira jelas Pak. Oh jelas ya. Ya, saya rasa juga sudah jelas Bapak tadi tentang ketentuan, tentang materi-materi sudah jelas. Nanti tinggal di prakteknya, nanti diimplementasikan. Oke, terima kasih. Jadi insya Allah Sabtu depan kita sudah mulai ya. Jadi pembawa makalah pertama, minta tolong seperti tadi saya sampaikan, 1 hari sebelum kita diskusi seperti ini sudah di-share ke grup sehingga teman-teman bisa membaca. Tidak usah takut banyak sekali pertanyaan, tapi karena itu kita cari solusinya. Intinya adalah bagaimana kita bisa menambah pengetahuan kita sana kita. Kan saya ini kan tidak pernah membaca semua buku tentang analisis kebijakan. Siapa tahu saya tidak baca, teman-teman baca, itu informasi. Sebaliknya, saya baca tapi teman-teman tidak membaca. Nah, disinilah tempatnya kita sharing pendapat kaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan kita miliki, khususnya di mata kuliah analisis kebijakan pendidikan itu. Ya. Jadi sekali lagi minggu depan kita mulai diskusi dengan topik-topik tadi sudah disampaikan. Kemudian yang kalau sudah dibagi, ini mohon maaf ini yang ketua kelas siapa ini? Pak Zulkifli ya? Atau Ibu? Bu Afni, Pak. Bu Afni. Ya, Ibu Afni, 7 topik yang ada ini dibagi kepada teman-teman 7 orang. Bisa dikirim ke saya ya, siapa topiknya apa dia bahas, atau dikirim ke saya. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya absen. Dan mungkin pertemuan kita pada sesi ini sampai selesai dulu. Nanti minggu depan baru kita akan diskusi lebih panjang lagi. Ya. Saya absen ya. Mamdu Aufan. Hadir Bapak. Ya, hadir. Rahmi. Bagaimana Nur Rahmi? Pak, sedang kurang sehat. Oh, kurang sehat ya. Ya. Jadi saya tahu sini sakit aja ya. Sarina. Hadir Pak. Oke. Ya, hadir Pak. Ya. Rahmat. Ada informasinya Ibu Afni? Iya, Rahmat. Pak Rahmat, tadi belum ada informasi Pak. Jadi begini, kita sepakat untuk kuliah pertama ini saya kasih hadir semua, ya, karena baru perdana ya. Tapi insya Allah minggu depan harus hadir semua itu ya. Oke. Ini tahun khair dan Nur Afni Zulia. Jadi saya hadirkan semua ini, Bu Ketua Kelas, saya hadirkan semua ya. Tapi minggu depan itu saya minta mereka harus dan bisa disampaikan kepada mereka dengan topik yang telah kita sampaikan tadi itu. Ya. Oke, saya kira cukup. Sebelum ada yang perlu dipertanyakan kembali. Kalau tidak ada, ya mungkin kita pertemuan hari ini kita cukup sampai sekian dulu ya. Insya Allah minggu depan kita akan lanjutkan ya. Jadi sekali lagi
Saya minta maaf karena suara saya terserak ini karena setelah 2 hari setelah Idul Fitri kondisi daerah kita ini panas sekali, jadi bikin batuk, jadi suara saya. Iya, 1 kemarin 2 hari ini saya tidak mengajar, hanya karena diskusi, mereka hanya diskusi saya dengar saja. Nah itu. Tapi saya bilang insya Allah mudah-mudahan besok Sabtu ini suara saya bisa keluar lah, sehingga saya bisa sampaikan apa yang akan kita bahas ke depan itu. Dan alhamdulillah suara saya sudah bisa keluar itu. Oke ya. Jadi pertemuan hari ini kita sampai sini dulu ya. Mari kita tutup sama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.